Hai kawan-kawan perempuan, saya dan Cenil habis nyasar tadi. Cenil biasa deh Kami baru sampai di Antasari Place. Kebetulan ke Sandung Kawin diundang untuk event ini. Jadi kita nge-vlog dulu deh. Masih ada waktu sedikit. Udah telat lagi. Enggak telat. Enggak. Jadi gimana? Kita mau ngebahas apa? Yang buat para lajang baik yang belum pernah menikah maupun yang akan menikah kembali, Second marriage atau intinya adalah mau menikah lagi atau mereka memutuskan untuk tidak menikah tapi berpasangan gitu, mau tinggal bareng gitu. Ya. Intinya adalah samakan frekuensi terhadap komitmen. Jadi komitmennya tuh harus berada di frekuensi yang sama kita dengan pasangan. Jadi salah satu indikasi untuk menyamakan frekuensi soal komitmen adalah finansial. Kan mau nggak mau yang namanya kawin pasti perlu duit kan. Nggak mungkin lo semuanya sulap gitu kan. Pasti lo perlu duit. Untuk bisa dapat duit, kecuali lo adalah anak sultan yang punya warisan 7 turunan 8 tikungan ya. Yang depositonya aja bunganya Depositonya aja bisa bikin lo bisa bayarin harga diri orang gitu misalnya. Nah, berarti lo harus punya penghasilan. Untuk bisa punya, berarti dengan cara bekerja. Bekerjanya bisa apa aja, tapi pastikan bahwa itu sustain, sesuatu yang berkelanjutan. Bukan perkara gue sekarang lagi pengen kerja ini, besok ntar nggak ada. Itu harus sesuatu yang berkomit bahwa yang namanya konsisten ya. Jadi yang namanya komit adalah bersama-sama punya berkemampuan secara finansial untuk menjalani hidup bersama. Jangan saling ngandelin, diomongin di depan, terserah. Kalau gue ya barangkali tinggal kesepakatan siapa yang mau nyari duit, lo apa gue gitu. Tapi itu dari awal itu adalah komit. Kalau kita nggak setuju, laki harus cari duit gitu. Siapapun itu, tapi pastikan dari depan bahwa level frekuensi komitmen kita dan pasangan itu sama, jangan beda. Iya, kalau gue kan sebenarnya gini, tetap patokan gue adalah dalam pernikahan pencari nafkah itu suami. Ini kalau kita ngomongin pernikahan ya, tapi kan tadi kita ada yang lain gitu, kalau yang tidak menikah gitu ya. Cuma balik lagi kan, berapapun penghasilannya atau apapun pekerjaannya kan disepakati. Jadi kalau misalnya ada satu contoh ya, temen gue kebetulan yang keuangannya jauh lebih baik itu justru si calon istrinya. Si calon suaminya nih penghasilannya tidak tetap, terus kemudian kadang ada, kadang nggak ada sama sekali gitu. Makanya dan si mereka berdua nih second marriage life, baru mau akan menikah. Kemudian sharing lah ke gue. Kemarin juga gue udah izin, boleh gue angkat nggak ceritanya di podcast? Dia bilang boleh. Tapi gue waktu itu gue bilang sebenarnya sih nggak ada masalah dengan laki-laki yang tidak punya pekerjaan tetap, tuh sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau memang perempuannya ternyata punya kemampuan lebih, kenapa nggak bikin bisnis? Ya kan? Bisnis berdua atau bisnis bersama, atau mungkin sendiri-sendiri yang kemudian si laki-laki ini komit untuk mengerjakan dan konsisten untuk mendapatkan penghasilan tetap. Jadi gue nggak bilang bahwa ya laki-laki harus kerja cari duit terus dia harus cari kantoran, nggak juga gitu. Jadi intinya adalah karena di buku nikah bahwa nafkah itu adalah suami, jadi ya tapi kan cuma nafkah itu kan lahir batin kan, gimana kita sang istri menerima kan, bersepakat itu tadi gitu. Itu sih kalau gue. Iya, dan kerja juga kan bukan bisa kantoran bisa enggak, tapi komit gitu loh. Jadi misalnya gini, waduh bulan depan nih gue gak ada kerjaan, lo panik, lo cari sesuatu gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh a sense of crisis itu perlu dibangun. Karena kemarin tuh baru aja ada yang curhat bahwa suaminya itu terlalu semena-mena, bahkan tidak memberikan penghasilan buat keluarganya, dan dia santai dan bahkan bilang gini, kan dari awal kamu tahu aku nggak bisa, ya kamu dong gitu.
sama sekali. Sama sekali. Padahal billing yang harus dibayar kan tetap ada kan, billing kan nggak ada liburnya. Iya. Apalagi kalau punya anak. Iya, itulah. Tanggungan-tanggungan lah gitu. Sekolah lah, apa uang seragam lah. Uang jajan, transport. Emangnya pakai libur kan? Iya, enggak. jadi ya kalau gue sih kemarin ya ketika ada yang sharing ya dari circle gue bilang ya itu tadi. Jadi nggak ada masalah dengan apapun pekerjaan lo, tapi yang penting berpenghasilan konsisten, Iya. Dan komit gitu. nah, dan komit dengan apa yang lo kerjakan. Itu sih, itu kawan-kawan perempuan. Semoga yang kayak tadi Cenil bilang yang baru akan menikah lagi, Iya, itu ya second dipastikan. marriage life itu bersepakat dulu, dipastikan, yakin nggak bahwa keuangan tidak akan jadi masalah di kemudian hari. Itu mesti dipastikan di depan. Karena kadang-kadang ketika lo lagi jatuh cinta itu nggak Iya. jadi masalah. gampang. Tapi Cinta nggak bisa dimakan, bener, nggak kenyang, serius deh. mau mukul deh. Dia preman sebenarnya, gayanya aja gitu. Preman. Enggak. Ya udah kawan-kawan perempuan, nanti kita ngobrol lagi soal financial plan Ya. dalam hubungan atau berumah tangga. Maksudnya yang dengan kasus-kasus atau Yang cerita-cerita yang lebih berbeda, dan mungkin nanti akan ada di podcast Kesandung Kawin juga, atau ditunggu aja, kita akan ada event off air, insyaallah ya lancar, dengan pembicara-pembicara financial planner. Dateng kalau event. Ya harus dong. Kawin, Mari bahagia. kawin, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.